wabarakatuh. Bersama saya Mary Susanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 16 Kota Bengkulu. Pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang implementasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Aksi nyata budaya positif yang sudah saya terapkan yaitu membuat kesepakatan belajar, melakukan pendekatan segitiga restitusi, dan melakukan pengimbasan budaya positif dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Adapun yang melatar belakangi aksi nyata ini berikut ini. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikut ini adalah aksi nyata yang sudah saya buat. Tujuan dari aksi nyata ini ada lalu dilanjutkan dengan tolak ukur aksi nyata. Hasil aksi nyata. Dan rencana tindak lanjut. Pada aksi nyata modul 1.4 ini, beberapa dokumentasi tergambar dalam pemaparan saya ketika melakukan pengimbasan. Berikut adalah dokumentasi foto dan video pengimbasan aksi nyata modul 1.4. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota Bengkulu, Bapak Ibu Dewan Guru dan adik-adik mahasiswa, kemudian pemateri. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus menimba ilmu, menambah pengetahuan dari manapun sumbernya. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita mudah-mudahan
dengan selalu berselawat pada Rasulullah, mudah-mudahan yang akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada agenda kesempatan kali ini kita akan mengikuti yaitu pengimbasan dari calon guru penggerak angkatan kelima, yaitu Ibu Mary Susanti SPD. Dalam hal ini adalah pengimbasan untuk modul 1-4. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikutinya dengan lancar ya, acaranya. Baik, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala bila nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dan guru teristimewa buat Ibu Mary dalam hal ini sebagai CGP di salah satu di lingkungan SMP Negeri 16 Kota Bengkulu. Saya mengucapkan selamat terus dan mendoakan pada Ibu Mary pertama sabar dalam kegiatan mengikuti CGP ini luar biasa. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kesehatan, tidak mengenal apapun, yang penting semua program harus terlaksana semua tanpa mengenal situasi lapangan. Dan sebab itu sekali lagi kita doakan agar Ibu Mary selalu sehat dan sukses dalam menjalani tahap demi tahap CGP ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kali ini kita diminta untuk hadir di sini, peran aktif kita dalam mendukung program CGP ini. Kali ini Bu Mary akan melakukan kegiatan aksi nyata pengimbasan terhadap materi-materi yang selama ini yang dia terima. Mudah-mudahan satu mentor ini nanti akan bisa mengimbaskan kepada kita semua, dan sehingga program kurikulum Merdeka ini bisa terlaksana dengan baik. Sebab itu peran aktif kita, suatu saat kita dapat giliran CGP. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini kita ingin saling asuh, kita berbagi dalam hal kebaikan seperti ini. Kita dukung Ibu Mary ya, Bu Mary. Mudah-mudahan CGP ini tahap demi tahapnya bisa dilewati dengan baik. Banyak rintangan ya, yang saya tahu Bu Mary ini dapat musibah, sakit, ini suami juga dirawat di rumah sakit. Malam tadi kenapa kok terlambat? Karena Ibu Mary ini kebingungan, bingung suami dirawat, apa jadi nggak hari ini ya? Nah gitu. Jadi dengan segala kondisi kebingungan itu, beliau tetap menjapri saya. Kondisi seperti itu saya berikan penguatan, dan akhirnya memutuskan tetap hari ini tetap jalan untuk aksi nyata ini. Oleh sebab itu kita meluangkan waktu berpartisipasi aktif untuk kesuksesan Ibu Mary, dan ini adalah kesuksesan kita bersama. Seandainya Ibu Mary lolos nanti sudah membawa memiliki disiplin ilmu terutama dalam IKN ini, nanti bisa mengimbaskan kepada kita semua. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Selamat buat kita semua, terkhusus buat Ibu Mary. Mudah-mudahan ini dapat berjalan baik dan lancar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata ya, pengimbasan IKN ini bagi CGP buat khususnya Ibu Mary secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat. Dan untuk mengikuti kegiatan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan dan juga penguatan, dan juga hal-hal terkait dengan CGP yang mudah-mudahan ke depannya di antara sekian guru
ada yang bisa mengikuti untuk angkatan yang ke-7, 8, 9, dan ke-10. Mudah-mudahan nanti bisa kita ikuti. Baik, langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan untuk materi pengimbasan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Ibu Mary Susanti SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri, Bapak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa, yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu guru di sini dalam rangka membersamai saya dalam aksi nyata pengimbasan modul 1.4 calon guru penggerak angkatan kelima untuk Kota Bengkulu. Dan terima kasih saya yang setinggi-tingginya juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Akhirman SPD MTPD, karena beliau mendukung penuh, memberikan saya support dalam menjalani kegiatan ini. Bukan sebentar, memang ini perjalanan saya baru 47% saya cek, masih ada 53% lagi dan itu akan berakhir di bulan Desember nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini mendoakan saya agar tetap selalu kuat dan sehat. PPT ini saya buat memang belum sempurna karena seperti yang diceritakan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya tanpa kita ketahui rencana Allah itu sungguh, kalau sudah berkata iya, terjadi ya terjadi, dan saya ikhlas apapun itu yang terjadi saya jalani. Seperti hari ini, walaupun pikiran saya entah bercabang kemana-mana antara suami dan anak juga, tapi saya harus tetap fokus di sini karena kita semua guru di sini seperti artis, pinter acting. Jadi apapun yang terjadi di belakang, di depannya easy going aja lah, gitu ya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, segala kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu, kesempatan. Saat ini kita dapat bersama di ruang labor ini untuk melakukan kegiatan pengimbasan modul 1, khususnya modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 5, serta salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalannya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja ke materi kita. Ini adalah fasilitator saya. Ini Ibu Irene Francisca Lucia Tarigan. Dia berasal dari Medan. Kami belum pernah bertatap muka, hanya bertatap maya saja. Selalu ini Bapak Ibu, setiap minggu selalu. Kemudian ini Ibu Eni Yuliana dari SMP 4, merupakan pengajar praktik yang sebulan sekali itu mendampingi kami. Lalu sebulan sekali juga ke sekolah kita menjumpai saya dan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Lokakarya, di Lokakarya nanti bersama Ibu Eni ini. Nah, nanti Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak untuk angkatan 8, 9, 10 itu kurang lebih akan menemui kegiatan seperti saya. Selama 6 bulan itu Bapak Ibu insya Allah mudah-mudahan akan berjalan lancar. Jadi saya sangat berharap setelah ini nanti, setelah angkatan 5, di angkatan 8, 9, 10 itu dibuka secara umum seluruh Indonesia. Jadi kalau angkatan 5 dulu itu kota pertama kalinya, untuk kota pertama kali di angkatan 5. Jadi di angkatan 7 itu masuk lagi, angkatan 6 tidak, di 8, 9, 10 seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftar dulu, mendaftar saja dulu. Nah, ikuti prosedur-prosedurnya. Lulus atau tidak lulus itu nanti saja kita pikirkan. Sedikit tentang pendidikan calon guru penggerak ini, merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi seorang guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi intinya baik itu di ruang lingkupnya kecil, di kelas dulu, kemudian baru ke sekolah. Nah, mulai di angkatan ke-5 itu PGP
program pendidikan calon guru penggerak ini sudah diproyeksikan untuk menjadi pemimpin sebuah sekolah atau kepala sekolah, karena pada sebelumnya angkatan 1 sampai 4 itu tidak ada hanya pendidikan saja selama 9 bulan. Lalu di akhir pendidikan yang keempat, di awal pendidikan yang kelima itu sudah mulai dikeluarkan peraturannya, tidak ada lagi calon kepala sekolah itu dulu, cakep ya, pendidikan calon kepala sekolah, calon pengawas tidak ada lagi, digantikan dengan guru penggerak, calon guru penggerak ini. Jadi lulusan calon guru penggerak itu menurut kata Pak Menteri itu nanti diproyeksikan untuk menjadi calon kepala sekolah, calon pengawas atau calon widyaswara. Oh ya, tapi calon dulu Bapak Ibu, belum tentu jadi ya. Yang penting kalau saya mendaftar kemarin itu tidak tahu karena itu proyeksinya, maka saya berpikir hanya untuk belajar saja Bapak Ibu ya. Lalu dalam program calon guru penggerak ini yang sudah kami lakukan dalam beberapa bulan ini, itu ada yang disebut dengan alur merdeka. Alur merdeka inilah yang kita lalui selama 2 minggu sekali, 2 minggu dua mingguan gitu ya. Yang pertama itu M-nya mulai dari diri. Mulai dari diri itu memang belajar dari diri kita sendiri, membuka LMS, nama kelasnya itu LMS seperti kita waktu daring gitu. Kemudian yang kedua E-nya ini eksplorasi konsep. Jadi di sana sudah ada materi-materi yang diberi oleh tim adminnya, lalu kita mengeksplor lalu berdiskusi dengan teman-teman di sana melalui dunia maya itu. Kemudian yang R-nya itu ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini dalam 1 minggu itu ada 2 kali. Ruang kolaborasi ini kita bertemu dengan fasilitator kita, dengan kawan-kawan yang satu fasilitator. Jadi kemudian yang D-nya demonstrasi kontekstual. Nah, apa yang sudah kita diskusikan di ruang kolaborasi itu nanti akan kita demonstrasikan. Apa yang kita demonstrasikan sesuai dengan petunjuk yang di sana, apa yang harus kita lakukan. Seperti yang modul 1.4 itu saya melakukan praktik segitiga restitusi yang sudah saya upload di YouTube, barangkali mungkin Bapak Ibu ada melihatnya. Lalu yang E itu elaborasi pemahaman. Nah, pada saat elaborasi pemahaman ini kita kembali secara maya bertemu dengan instruktur nasional. Jadi dalam 2 minggu itu sekali kita bertemu. Kebetulan kemarin itu saya melakukan elaborasi pemahaman. Yang K-nya koneksi antar materi. Jadi materi dari dalam satu modul itu kita hubungkan sesuai dengan petunjuk apa yang diminta, itu yang kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah aksi nyata. Aksi nyata setiap modul itu berbeda-beda Bapak Ibu. Aksi nyata yang ini adalah penugasan seperti saya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang ikut dalam CGP angkatan 8, 9, 10 pada modul ini, mungkin tugasnya berbeda lagi, bisa sama, bisa berbeda. Andai kan sama, apakah harus seperti ini Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau pengimbasan secara daring, boleh. Misalnya lewat Zoom, Google Meet, gitu juga boleh. Atau mau seperti ini juga boleh. Nah, alangkah lebih baiknya lagi kalau misalnya dari sekolah kita itu ada sampai 3-4 guru atau lebih, rame. Nah, bisa kerjasama. Itu Masya Allah, luar biasa ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum ini kita masuk ke modul. Jadi pada modul 1 itu anaknya ada 4. Modul 1.1 sampai 1.4. Jadi selama pendidikan CGP ini ada 3 modul. Modul 1, 2, 3. Modul 1 itu anaknya 4. Modul 2 anaknya 3. Modul 3 anaknya 3. Dan ya mudah-mudahan semuanya nanti bisa dilalui ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke modul 1, nggak apa-apa, capek nanti. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, untuk menyegarkan pemaparan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan. Oke, ice breakingnya mudah saja Bapak Ibu. Ice breakingnya kita panjang pendek. Apa itu panjang pendek? Ular dan
panjang apa pendek? Panjang. Kalau ular? Pendek. Berarti kalau saya bilang ular, maka Bapak Ibu bilang? Kalau saya bilang ular? Oke. Sebaliknya, kalau saya bilang ular? Ular? Oke, siap Bapak Ibu. Kayaknya fokusnya udah 50% fokus ini. Ular. Ular. Panjang. Pendek. Sekarang saya balik Bapak Ibu ya. Sekarang kalau saya bilang ular, Bapak Ibu jawab pendek. Kalau saya bilang ulat, Bapak Ibu bilang panjang. Sebaliknya, kalau saya bilang panjang, ulat. Kalau bilang pendek, oke. Kita mulai. Ular. Panjang. Ulat. Ulat. Panjang. Panjang pendek gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih ice breaking-nya kita akhiri. Nanti kepanjangan. Sebenarnya saya ada ice breaking yang panjang, tapi nanti mengingat waktunya pendek. Oke, Bapak Ibu bisa kita lanjut ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan dinikmati. Pada modul T1.1 ini adalah akar dari segala pembelajaran di CGP ini, yaitu kita kembali diingatkan filosofi tentang Ki Hajar Dewantara dengan berlalunya berbagai kurikulum. Di kurikulum Merdeka sekarang itu sudah salah satunya yang mendasarnya adalah kembalinya kita ke filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menurut KHD bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan itu untuk membentuk manusia sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sedangkan pengajarannya itu merupakan alat atau proses untuk menuju ini. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga, ia mengibaratkan kita, guru itu dan murid itu seperti petani dengan bibit, apakah itu jagung atau padi. Kata Pak KHD ini, bibit itu kita tanam, tetapi kita tidak bisa menentukan jadi apa bibit itu. Misalnya kita menanam jagung, kita pengennya jagung yang berbuah lebat, rapat, berwarna merah atau kuning, itu tidak bisa. Yang hanya bisa kita lakukan adalah membuat bibit itu tumbuh maksimal. Dengan cara apa? Mungkin menyiramnya, mungkin dengan merawatnya, memberi pupuk yang terbaik. Nah, sedangkan kita sebagai guru itu adalah petaninya. Jadi kita tidak bisa mendoktrin anak murid kita itu, kata beliau, jadi apa sesuai dengan pemikiran kita. Itu tidak bisa. Jadi kita harus bertolak lagi ke sana karena anak-anak itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki kodratnya masing-masing, terlahir di bumi yang berbeda, latar budaya yang berbeda, perekonomian yang berbeda. Jadi tugas kita adalah memaksimalkan anak murid kita. Itu saja. Karena anak murid kita pun anak kita di rumah itu bukanlah sebuah kertas kosong yang tugas kita adalah mengisi atau mencoret-coret, bukan. Melainkan mereka ini, anak murid kita ini seperti lukisan samar-samar. Nah, tugas guru adalah menebalkan garis-garis samar itu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak bisa mendoktrin kamu nanti harus begini, harus begitu. Tuh, ya Bapak Ibu ya. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa katanya didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Nah, ini juga digarisbawahi karena anak yang terlahir di tahun saya, di tahun mungkin Bapak Ibu yang lebih senior dari saya, atau bahkan mungkin adik-adik yang masih di sini, itu berbeda zaman. Kita terlahir di zaman yang berbeda, sehingga pengajaran dan pendidikannya pun kata Pak KHD itu juga harus berbeda.
Jadi kita tidak bisa selalu menyamakan ketika zaman saya dahulu, ketika waktu itu, tetapi kita harus mengadaptasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi di era sekarang ini. Itu menurut Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan, yang digaung-gaungkan pada kurikulum Merdeka sekarang. Jadi ada mulai dari beriman, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, lalu kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, pada kurikulum Merdeka ini ada yang harus dilakukan, itu per dimensinya. Nanti mudah-mudahan sekolah kita bisa melaksanakannya juga. Lalu pada modul 1.2 itu bercerita tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya mempelajari ini, sebenarnya bukan guru penggerak saja. Nilai dan peran guru penggerak itu seperti yang tertera di depan. Ini nilai-nilai guru penggerak ada 5, dan peran guru penggeraknya ini saya perhatikan kalau kita telaah, Bapak Ibu atau kita semua yang berada di sini sepertinya sudah memiliki ini semua. Hanya saja selama ini kita belum tahu bahwasanya ini merupakan nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Nah, bagi Bapak Ibu atau kita yang belum mengikuti guru penggerak tetapi sudah memiliki nilai-nilai ini, berarti tinggal mengikuti pendidikannya saja. Itu. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi yang kedua mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak itu sendiri yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, tentu saja itu, bahkan itu peran guru, semua guru. Menggerakkan komunitas praktisi, komunitas yang mempunyai visi yang sama, permasalahan yang sama, tujuan yang sama, itu namanya komunitas praktisi. Menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Ini untuk peran dari guru penggerak. Nah, ini beberapa yang ini kita kemarin ya Pak ya. Nah, salah satu dari nilai peran guru penggerak. Kemudian yang ini menjadi pemimpin pembelajaran, nilai dari guru penggerak. Ada banyak kegiatan, ada banyak yang kita lakukan yang menerapkan nilai dan peran guru penggerak itu. Ya. Lanjut. Modul 1.3. Nah, di modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak. Jadi mulai dari pemahaman kita terhadap sebuah pendidikan serta murid itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak, lalu naik lagi ke visi guru penggerak. Apa itu visi? Visi itu ibarat sebuah kanvas kosong, lalu apa yang akan kita gambarkan di situ, bagaimana cara kita menggambarkan, dan apa yang kita harapkan ke depan. Jadi yang kita mau gambarkan itu yang kita harapkan nanti, dan cara kita menggambarnya itulah yang kita sebut dengan visi. Visi itu berkelanjutan, tidak bisa hari ini kita buat visi, hasilnya besok kelihatan, tidak. Kita mengapa perlu ada visi? Yang pertama karena sasaran pekerjaan kita sebagai guru itu adalah manusia, bukan kertas, bukan dokumen, tetapi manusia. Target pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Maksudnya pertumbuhan manusia itu menjadi manusia yang lebih baik. Hasil pekerjaan kita baru terlihat saat manusia itu sendiri berkarya di masa depan nanti. Contoh nyata, contoh realnya. Misalnya saya contohkan Bapak kita Pak Anwar atau Bu Epi yang ada di sini. Target pekerjaan mereka adalah pertumbuhan saya manusia, saya muridnya. Lalu hasilnya terlihat apakah setelah saya tamat SMP? Tidak, melainkan bertahun-tahun kemudian. Jadi guru TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan, visinya sama, pasti berpihak kepada muridnya, meminta atau menginginkan muridnya menjadi seperti apa dan bagaimana, itu visinya. Jadi visi yang diharapkan terwujud pada murid Bapak Ibu di masa depan. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang penunjuk arah
bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Jadi kalau sudah kita menyusun sebuah visi yang kita harapkan, misalnya dalam pembelajaran kami kemarin, melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, kemudian memiliki profil Pancasila. Nah, dari visi itu kemudian kita menyusun program dan strategi pembelajaran. Kan di kurikulum Merdeka itu tujuan pembelajaran sebenarnya tidak lagi diturunkan dari secara nasional, melainkan dari sekolah itu sendiri tujuannya itu. Jadi kita antara SMP kita dengan SMP 20 tujuannya berbeda, nggak masalah, tergantung dengan tujuan apa yang ingin kita capai di sekolah kita dan sesuai dengan sekolah kita. Kita guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru dengan guru lainnya sama, serasan, seijauan, kemudian sevisi, maka akan memiliki makna yang kuat dan berpeluang menghubungkan hati yang lebih banyak lagi. Hati maksudnya antara guru dengan guru, guru dengan muridnya. Kemudian mengundang upaya kolaboratif untuk mewujudkannya. Maksudnya itu bekerja sama antara guru satu dengan guru lainnya dalam mewujudkan visi tadi. Jadi walaupun kita ini guru, kalau visi kita pastilah pengen anak kita itu lebih baik, pengen anak kita itu cerdas. Semua guru pasti seperti itu. Maka layak visi dari semua guru itu disatukan menjadi visi suatu sekolah. Itu Bapak Ibu di modul 1.3. Nah sekarang ini intinya kita ke modul 1.4. Materinya tentang budaya positif. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan untuk membantu kita menyusun visi dan mencapai visi tersebut. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya. Lalu mengapa budaya positif ini harus kita lestarikan di sekolah? Yang pertama, budaya positif itu merupakan refleksi atas penerapan disiplin yang kita lakukan selama ini di sekolah. Apakah selama ini kita menerapkan budaya positif itu benar-benar menjalankan sebuah disiplin, atau jangan-jangan kita sering memberikan sebuah hukuman yang menurut kita itu adalah upaya disiplin di sekolah, budaya positif. Nah, bagaimana strategi dalam melakukan praktek disiplin di sekolah? Lalu yang kedua, budaya positif itu memikirkan kembali kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid. Mengapa kemudian dia berperilaku menurut kita tidak sewajarnya? Mengapa dia nakal menurut kita? Kenapa dia mengganggu temannya? Kenapa mungkin dia mencuri? Kenapa mungkin dia melakukan Pak, kalau minta paksa itu? Mengapa dia pemalas gitu? Jadi kita harus kembali ke kebutuhan dasar dari murid kita itu. Nah, budaya positif juga, kenapa kita harus melakukan budaya positif ini, adalah untuk mengeksplorasi suatu posisi. Jadi nanti ada 5 posisi kontrol kita menjadi seorang guru itu. Nah, posisi yang akan kita capai setelah mempelajari modul ini ke depannya yaitu posisi manajer, yang disebut dengan posisi manajer. Bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin positif di sekolah itu dengan menggunakan pendekatan restitusi, ya, pendekatan segitiga restitusi. Pendekatan restitusi ini dia mengembangkan motivasi intrinsik atau motivasi yang lahir dengan sendirinya pada murid, yang selanjutnya diharapkan dapat melahirkan murid-murid itu
bertanggung jawab atas dirinya, mandiri dan merdeka, alias merasa tidak tertekan ketika kita memberikan upaya disiplin itu, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia yang saya ceritakan tadi, itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini berhubungan erat dengan kebutuhan pokok, perekonomian, makan, minum, dan lain-lainnya. Yang kedua, kebutuhan dari manusia itu atau murid kita adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi bagaimana anak itu di rumah, apakah mendapatkan kasih sayang yang penuh atau tidak, itu akan kelihatan dan kadang-kadang menimbulkan gejolak di sekolah. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan sebuah kebebasan. Yang keempat, kesenangan, dan yang kelima, penguasaan. Jadi dari tingkah laku anak didik kita kadang kelihatan di kelas mungkin suka mengganggu temannya, mungkin mengambil mainan temannya. Ada kebutuhan dasar dari mereka yang tidak terpenuhi dari kelima ini. Begitu juga kita manusia dewasa juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Contoh kasusnya Bapak Ibu kita perhatikan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Dan menurut kita, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Terkadang kita melakukan, ketika Doni melakukan seperti ini, kita panggil Doninya, mungkin kita jewer. Sekali-sekali ada juga mungkin kita, kenapa Doni kamu melakukan itu? Kita mungkin marah di depan teman-temannya, atau berbagai yang kita lakukan terhadap anak ini. Tetapi di balik semua itu, ternyata kita harus memahami si Doni ini, kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, kemungkinan yang terjadi Bapak Ibu, jika Doni menjawab karena ia lapar ketika kita tanya, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar Doni yang tidak terpenuhi sehingga dia berbuat seperti itu adalah kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan untuk survive atau bertahan hidup. Jika itu jawaban Doni, andaikan kita tanya lalu Doni menjawab, dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia ketika dia melakukan itu, maka kebutuhan Doni pada saat itu adalah caper. Iya, dia butuh kasih sayang, dia ingin diperhatikan. Jadi dia melakukan itu. Jadi kalau kawannya dia melakukan itu, kan kawannya, Doniko, nah viral lah si Doni. Kemudian ada lagi kemungkinan Bapak Ibu, jika Doni jawabannya dia merasa hebat setelah melakukan itu karena kawan-kawannya menjadi takut sama dia, maka Doni ini kekurangan di kebutuhan dasarnya tentang kekuasaan. Dia merasa ada powernya, dia ingin dihormati, disegani, sehingga kawan-kawannya merasa takut. Jadi dia melakukan itu. Nah, kemungkinan lainnya dia menjawab iseng saja, Bu. Saya suka aja lihat kawan-kawannya kesal. Nah, berarti dia kekurangan ya kebutuhan akan kesenangan. Jadi itu yang menurut modul 1.4 menyikapi tentang ketidakdisiplinan siswa yang menurut kita kadang-kadang tidak pantas atau kurang baik yang mereka lakukan. Tentu biasanya memiliki latar belakang, ternyata seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui tentang 5 dasar kebutuhan murid dan manusia, lalu kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai yang menurut kita bagus,
lalu diyakini oleh semua yang ada di dalam ruang kelas itu. Mau dia terlahir dari anak orang kaya kah, orang sedang kah, dari suku apakah, dari agama apakah, tetapi mereka sama-sama meyakini bahwa yang kita lakukan nanti itu adalah baik atau benar. Nah itu, menurut Gosen bahwa suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Misalnya kita buat peraturan, katakanlah wali kelas di tahun ajaran baru. Ini aturannya nak, aturannya untuk kelas 7A. 1, tidak boleh misalnya harus memakai seragam, misalnya ya, atau apa. Nah, kata-kata seperti itu menurut Gosen ini alangkah baiknya jika diganti dengan kata-kata sebuah keyakinan. Kelas 7A misalnya, 1, kami meyakini atau kami suka kelas yang rapi. Nah, dari kata itu nanti akan terjabarkan apa saja yang membuat kelas itu rapi nak. Baju harus teratur. Jadi dengan mereka memiliki kesadaran sendiri, motivasi intrinsiknya, mereka melakukan itu nanti akan dengan senang sendirinya tanpa kita harus selalu menyuruh-nyuruh atau mendoktrinnya. Seperti yang saya lakukan sebelum pembelajaran kemarin. Saya membuat kesepakatan kelas dari tiap kelas yang saya ajarkan. Jadi kesepakatan kelas itu memang belum kalimatnya, memang belum ke kalimat keyakinan kelas. Kenapa? Karena kita beranjak dulu Bapak Ibu. Kita beranjak dari yang belum sedikit-sedikit dulu, nanti baru kita ke yang lebih tinggi lagi. Jadi di situ kita buat kesepakatan kelasnya, misalnya jika tidak makan, menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas, setiap pembelajaran saya menjaga kebersihan kelas. Tapi di situ nanti ada juga ininya, rewardnya atau sanksinya. Kalau misalnya nanti ada anak-anak ibu yang di bawah mejanya kotor, sanksinya apa anak-anak? Tapi kita kembalikan ke mereka, bukan kita yang menentukan. Misalnya, sanksinya Bu, mengumpulkan buku Big Boss. Disetujui nggak semua anggota kelas? Ada yang nggak setuju, maka dicari sanksi atau rewardnya yang atau konsekuensinya yang mereka setuju sama-sama. Ini aja Bu, membaca satu surah di Al-Quran. Oh boleh, ayat surah pendek sih. Boleh, setuju nak? Setuju semua, baru dibuat. Jadi ketika mereka merasa di bawah mejanya kotor, meja itu kotor ya, mereka langsung sadar mereka. Oh iya Bu, nanti kami akan keliling lapangan langsung gitu. Tanpa harus kita paksa lagi. Oh kamu tadi terlambat ya, kamu keliling lapangan sana? Enggak. Kenapa nak pas Ibu masuk kalian belum masuk juga? Bu kami tadi begini. Jadi ya Bu, kami keliling lapangan 5 kali. Itu kesepakatan kelas di awal. Jadi, nah itu maksudnya pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Ini keyakinan prosedurnya atau pembentukan keyakinan kelas itu berdasarkan ini. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas yang boleh mungkin Bapak Ibu wali kelasnya ditempel di kelasnya atau dibuat seperti ini Bapak Ibu. Misalnya 7B, karakteristik kelas yang baik, saling membantu. Jadi kemudian yang ini apa ini? Mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Nah itu kan keyakinan kelas. Berarti nanti turunannya sholat zuhur bersama, melaksanakan imsak, berdoa sebelum belajar. Nah itu turunannya. Jadi kita buat sebuah kesepakatan yang benar-benar disepakati semua siswa, bukan kita sebagai gurunya atau kita sebagai wali kelasnya yang membuat itu. Yuk sama-sama nak, apa yang kita sepakati untuk kelas ini. Andaikan nanti suatu saat terjadi pelanggaran di kelas itu, kita kembalikan. Apakah ini sesuai nak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Pasti dia menjawab tidak Bu. Lalu bagaimana? Nah inilah tujuan dari modul 1.4 ini Bapak Ibu. Lalu teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah ini pendekatan restitusi yang
ceritakan di awal, restitusi itu adalah upaya menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki jika dia melakukan sebuah kesalahan, dia menyadarinya, dan setelah itu dia akan kembali ke kelompok kelasnya atau kelompok belajarnya dengan lebih kuat, dengan perasaan yang lebih kuat setelah dia menyadari kesalahan itu. Itu maksudnya restitusi ini. Dalam pendekatan restitusi itu menggunakan model segitiga, di mana dimulai dari menstabilkan identitas siswa, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan mereka. Ada ya gambarnya ya? Jangan-jangan gambarnya kemana-mana ini. Nah ini restitusi. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas siswa dulu. Ketika siswa melakukan hal yang kurang berkenan menurut kita, menstabilkan identitas siswa ini misalnya kita bukan menghardik Bapak Ibu. Misalnya dengan kalimat begini, mungkin kalau ibu di posisi kamu, ibu pun akan sama nak. Tetapi, nah ada kata tetapinya nanti. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi apakah menurutmu benar kalau kamu melakukan seperti itu? Pasti dia menjawab. Kalau keyakinan dia tidak benar, dia mengatakan tidak. Terus kenapa kamu lakukan? Nanti akan terceritakan kenapa dia melakukan itu. Lalu yang terakhir dengan runutan-runutan yang kita lakukan itu adalah menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan. Kalau menurutmu salah, lalu apa nak yang bisa kamu lakukan dengan hal ini? Nanti dia akan berpikir, bukan kita yang menentukan. Itulah yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila, berpikir kritis, bernalar kritis. Lalu pada restitusi itu ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat itu adalah pemantau, dan yang posisi kelima yang diharapkan itu adalah manajer. Jadi waktu setelah saya belajar ini saya senyum sendiri, ketawa sendiri ketika ditanya, selama Bapak Ibu sudah menjadi guru gitu, Bapak Ibu pernah berada di posisi kontrol yang mana? Setelah saya ingat-ingat, kelimanya kayaknya saya. Saya pernah menghukum, saya pernah membuat rasa bersalah, pun saya pernah berada di posisi manajer itu. Ya Bapak Ibu. Ini kalau posisi penghukum. Ini contohnya kalau kita sebagai posisi penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya kita menjewer, misalnya kita memukul, terus bisa juga dengan verbal. Ini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, dia akan berkata kurang lebih seperti ini. Jika kalimatnya seperti ini, maka posisi kita pada saat itu adalah sebagai penghukum. Lalu yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya dia akan bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan, lalu kata-kata yang keluar ini. Ini kata-katanya lembut tetapi menusuk. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dia nggak perlu marah-marah bentak-bentak. Dia pelan saja mengatakannya. Mungkin mereka berdua saja, tapi kalimatnya sungguh keras. Itu pembuat rasa bersalah. Di posisi ini bisa jadi murid akan melakukan penilaian yang buruk terhadap diri mereka. Atau mungkin kadang di rumah kita juga. Jadi anak-anak selalu merasa bersalah ke kita. Menurut ibu kok mbakku salah, begini salah, begitu salah. Nah itu. Jadi dia menurut dia buruk, dia tidak berharga, dia nggak mau melakukannya karena saya tidak berharga, selalu salah. Gitu. Kalau kita selalu berada di posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah posisi teman. Nah posisi teman ini banyak terjadi. Ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Jika kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Teman itu dia tidak menyakiti murid, melainkan dia berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, biasanya kalimatnya begini, ayo bantulah demi bapak ya. Bisa juga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Positifnya ini, kita bisa menjalin hubungan baik dengan anak.
Bahkan mungkin bisa dibilang, oh, enak ibu itu, besti kami nian. Nah, gitu. Negatifnya di sini. Negatifnya jika ke anak itu nanti tertanam bahwasanya ketika dia melakukan kesalahan, dia merasa besti ke kita, iyo aman lah ke ibu itu, ke bapak itu, kawan kami nian itu, CS kami nian. Ternyata pada saat itu kita tidak melakukan itu dan anak-anak kecewa. Saya pikir bestinya bapak tuh kayak ampuru punya, tidak, kurang lebih begitu. Kalau kita berada di posisi teman. Nah, posisi keempat yaitu pemantau. Pemantau ini kalau saya lihat seperti kita di buku penilaian kita itu ada apa nama catatan apa Pak namanya Pak? Kalau ada ya bukti perilaku seperti itu. Karena di pemantau ini dia mau memantau memang mengawasi si A sudah 2 kali bajunya keluar, sudah 3 kali apa misalnya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dilakukan oleh posisi pemantau itu. Seorang pemantau dia mengandalkan catatannya, checklistnya. Si A tidak baju tidak seragam, hari ini bolos, hari ini magang. Nah, seperti itu. Jadi kalau pemantau itu dia memiliki perhitungan, catatan atau agenda-agendanya. Dan yang terakhir yang diharapkan dari kita sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid-murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu mendukung murid itu agar bisa mendapatkan atau menemukan solusi atas kesalahan atau atas yang sudah dilakukannya yang menurut kita kurang berkenan itu. Jadi kita tidak menentukan, melainkan kita mengajak, kita bersama, kita melihat keyakinan yang dilakukannya itu benar atau salah, lalu bagaimana solusinya pun dari mereka sendiri. Itu namanya posisi manajer. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita lihat kalau misalnya kita melakukan di posisi manajer. Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu ke depan untuk ini? Itu posisi manajer. Lalu timbul pertanyaan, apakah selalu kita harus di posisi manajer sebagai guru? Tentu tidak Bapak Ibu. Tidak. Tetapi posisi yang terbaik adalah manajer. Ada kalanya kita harus di posisi sebagai teman. Ada kalanya juga kita harus di posisi sebagai pemantau. Nah, yang mulai sedikit kita kurangi itu adalah di posisi sebagai penghukum ternyata. Tuh. Nah, apa itu tujuan akhir dari posisi kontrol 5 itu tadi? Itu manajer. Nah, ini ada kegiatan demonstrasi kontekstual saya kemarin di segitiga restitusi, menyelesaikan suatu masalah di dalam kelas tentang mereka berdua yang berkelahi. Memang pada saat ini cuma pertanyaan-pertanyaan itu mengalir begitu saja, dan anak itu pun mengalir begitu saja menjawabnya. Dan saya merasa lega saat itu. Oh, ternyata ini segitiga restitusi itu ternyata. Jadi tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang telah dilakukannya dengan tetap merasakan nyaman, aman, dan merdeka. Nah, sekarang kita perhatikan tabel ini Bapak Ibu. Ada beberapa kalimat. Jika mengatakan ini berarti dia berada di posisi kontrol apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Di posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nah, jadi Bapak Ibu, itulah posisi kontrol yang diharapkan dapat kita pahami dan dilaksanakan. Pencapaiannya adalah tiang 2 bawah ini sebagai posisi manajer. Ya Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi yang tadi
segitiga ini tidak memiliki nomor 1, 2, 3 secara hierarki, melainkan bisa dari mana saja, tetapi alangkah baiknya mulai dari ini dulu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Tetapi kalau misalnya kita mulai dari validasi tindakan yang salah dulu, juga boleh. Tuh. Ini tahap segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi ini saya contohkan di demonstrasi kontekstual yang saya buat kemarin. Ini ada di YouTube. Nanti Bapak Ibu kalau mengikuti program calon guru penggerak nanti akan berkarya seperti ini, mau tidak mau ya Bapak Ibu. Siswanya Ibu Ismi, kelas 7C. Oke, kenalkan dulu ya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan tapi Ibu mau ya sama-sama mencari solusi bagaimana cara mengatasi apa yang Ini tahap yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Saya menanyakan ke yang laki-laki apakah tindakannya itu benar, salah katanya. Lalu ke perempuan, apakah yang kamu lakukan juga benar, nak? Dia juga mengatakan tidak, Bu, sebenarnya saya tidak begitu. Gitu. Tindakan yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan ke mereka. Jadi yang laki-laki sudah mengatakan, ya Bu, nanti saya akan begini Bu, saya tidak akan lagi seperti itu Bu. Yang perempuan pun juga demikian. Apa yang dia lakukan tadi juga salah. Kedepannya Bu, nanti kami akan berusaha seperti ini. Itu mereka sendiri yang mengatakan. Jadi tidak bukan dari kita yang nanti kamu kedepannya begini anak yang enggak, tapi dari mereka sendiri. Jadi kita hanya mengiyakan saja, minta tolong diingatkan bahwa itu sebuah keyakinan. Nah ini contoh yang kedua, kita lewati Bapak Ibu. Yang nanti ya, sepertinya ini yang terakhir kayaknya ya. Oke Bapak Ibu, sudah sampai kita di penghujung modul 1.4. Jadi itulah sedikit yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya.
Saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tidak sama sekali. Ini murni kegiatan dari kegiatan CGP dan tugas saya hanyalah berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan dari saya, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada tingkah laku saya yang tidak masuk di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri pemaparan dari pengimbasan modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 5 SMP Negeri 16 Kota Bengkulu dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua sudah bersedia hadir sampai detik ini, juga kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Wakil Kurikulum. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Mary Susanti yang telah memberikan materinya untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata masih banyak sekali ilmu yang belum kita dapatkan dan harus kita gali lagi. Anak-anak kita, tentu kondisi zaman Pak Anwar, mungkin Pak Romli atau Bu Evi, Pak Akhirman, zaman dulu dengan zaman sekarang, mungkin penanganannya berbeda. Kondisi anak-anak kita yang dahulu, mungkin penanganannya dengan sekarang perlu membutuhkan atau metode, mungkin juga kalimat, perkataan, dan sebagainya. Termasuk tadi adalah posisi-posisi kita sebagai apa? Penghukum, sebagai teman, dan yang terbaik adalah manajer. Dan ada berarti 4 tadi ya, 45 ya posisi tadi. Ya mungkin ada satu saat ada masalah tertentu yang perlu kita bertindak sebagai penghukum, mungkin situasinya. Ada yang sebagai teman dan manajer dan sebagainya. Dan ya. Saya senang tadi yang disampaikan Bu Mary. Saya sesalkan kenapa Ibu baru menunjukkan tidak teman-teman kami. Yang keduanya saya sangat bangga ternyata bahasa Inggris bahasa dunia banyak menggunakan bahasa Inggris semua. Jadi kawan-kawan boleh tahu bahasa Inggris satu juga. Yang kedua Bu, satu lagi yang tidak bisa yakin kalau muridnya 30 yang guru kita mati udah 16. Ini keberadaan kita kan tidak ini dengan anak kan harus kita mati pantau ini kan. Jadi yang keduanya saya kedua ternyata belajar ini mendidik yang lebih dahulu. Iya betul Pak. Ya, baik. Mendidik. Ya. Nah, Jadi loh. Katakanlah zaman era sekarang di Pak. Ya. Ya kalau udah 3 kali tindakan, sudah saya tindakan. Ya betul. Ya. Di situ saya kan, oh berarti belajar itu mendidik. Baik betul. Sedikit Pak. Ya. Pak Nono ya. Silakan. Kebetulan berkesinambungan dengan materi elaborasi yang saya dapatkan siang kemarin Pak, seperti yang dikatakan Pak Roli. Jadi benar sekali. Kita masuk ke kelas itu tidak hanya muatan materi. Bukan muatan materi itu yang utama ternyata, tetapi karakter itu yang utama. Yang seperti kata Pak Romli itu adalah mendidik. Nah itu yang benar kata Pak Romli, yang masih jauh dari saya lah. Saya merasa berapa belas tahun menjadi guru ini masih sangat banyak sekali belajar. Kalau begini ya, gimana kalau terkait dengan politik? Ya belajar dulu kita, pokoknya belajar dulu. Apapun nanti hasil kedepannya itu katakanlah bonus ya, itu saja Pak. Karena tidak bisa menentang kebijakan itu tadi. Baik. Satu lagi barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya Pak Anwar silakan. Baik. Terima kasih. Sebenarnya yang disampaikan ini dari 5 poin tadi itu saya sudah melakukannya semua. Hanya bedanya mungkin dalam penerapan. Karena dari 5 itu memang penerapannya tergantung pada situasi. Nah, ada kadang-kadang kita terpaksa menjadi penghukum. Kadang-kadang kita menjadi teman dan kadang-kadang itu. Kemudian yang kedua, memang ada mindset paradigma lama dengan baru dalam mendidik. Kalau dulu yang seperti yang dicontohkan Ibu tadi, itu kalau kita gali itu yang mana yang salah itu harus kita jelas dulu. Wah kamu salah. Awalnya kan biasanya kalau tengkar tuh merasa sama-sama benar. Nah kita menggalinya dulu. Kalau dulu konsep dulu itu, kalau saya ini yang saya lakukan dulu,
betul-betul kita harus tahu yang salah di antara berdua itu, sehingga dia sampai mengaku bahwa saya yang salah. Nah kalau sekarang kan diubah caranya, konsepnya ya, dengan cara ini kan agak beda sedikit. Kemudian yang kedua Bu, sebenarnya mendidik itu kan kolaborasi antara materi kita dengan pelajaran yang lain, dengan lingkungan kita dan usia anak-anak. Sebenarnya itu digabungkan, termasuk di situ dimasukkan juga unsur agama dan budaya. Sehingga sebenarnya kalau pendidikan ini sebenarnya kalau kita mau menerapkannya itu, maka sebenarnya lebih mudah untuk mendidik. Tapi konsep-konsep tadi sebenarnya intinya sebenarnya materi itu kita kolaborasikan dengan berbagai materi. Karena begini, konsep yang sederhana kata Pak Romli, bahasa Indonesia bisa dikawinkan dengan bahasa Inggris, bisa dikawinkan dengan matematik, dan itu sudah saya coba-coba, pernah saya mencobanya kan. Dan memang harusnya seperti itu. Jadi kita tidak menuntut hanya menyampaikan materi saja, tapi di situ sekaligus membentuk karakter siswa tadi melalui pendekatan dengan pelajaran lain, agama, budaya, dan skill. Saya kira itu Pak, terima kasih Bu. Baik, ada tanggapan? Cukup? Baik, terima kasih Pak Anwar atas masukannya. Jadi Bapak Ibu, dengan berbagai macam pengalaman, latar belakang kita, itu ini adalah kesempatan kita nanti untuk berbagi. Mungkin di kesempatan lain bisa kita manfaatkan dalam momen yang lain untuk kita berbagi dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita, membentuk karakter, dan juga yang tidak kalah juga adalah pengetahuan mereka. Ya Pak Ibu, kita cukupkan dulu karena waktunya sudah batas. Bapak ada yang sampaikan? Silakan. Ya. Sedikit Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat Ibu Mary. Saya doakan mudah-mudahan semakin ke ujung bukan semakin 0,5% untuk memberikan punishment kepada anak-anak dalam rangka merubah sikap perilaku anak. Nah, di behavior, kalau teori Carl Jung itu tidak ada sama sekali. Ya. Ini dalam ilmu psikologi belajar. Bapak Ibu sekalian, makanya kata-kata untuk mengungkap apa yang dilakukan oleh anak menyimpang dari apa nilai-nilai yang dianut oleh orang dewasa, bukan dengan kata-kata kamu salah, kamu tidak benar seperti itu, bukan kata-kata seperti itu, tapi melainkan kata-katanya mengeksplorasi, mempotensi yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri. Contoh tadi saya lihat Ibu Mary menyampaikan yang kamu lakukan itu benar apa tidak? Itu bukan dari kata, tapi dari anak itu sendiri. Lalu untuk mencapai tujuan apa yang dapat kamu lakukan? Itu yang mengeksplorasi potensi anak. Itu yang kita kembangkan. Nah, kemudian juga dalam ilmu psikologi juga nilai-nilai akan harga diri sejak anak SMP sudah mulai tumbuh. Maka jangan tadi kan ada siswa didik itu sebagai teman, sebagai sahabat, kan? Nah itulah kurikulum merdeka, menghargai nilai-nilai yang ada pada diri anak itu sendiri, sehingga anak ini benar-benar masa merdeka. Nah, barangkali itu yuk kita sama koreksi diri, termasuk juga peran manajer tadi ya, termasuk posisi kepala sekolah sebagai manajer, termasuk guru sebagai manajer, termasuk setiap pada saat ada manajer itu siswa itu juga bisa jadi manajer, bisa kapan kira-kira dalam kepemimpinan di kelas minimal, dan paling tidak setiap individu barangkali adalah pemimpin bagi dirinya. Itulah nilai yang benar harus kita responsifkan. Lagi, yuk kita hargai anak, tinggalkan masa-masa menghukum anak. Yuk kita ubah untuk menghargai potensi-potensi anak.